Kami panggil kembali untuk naik ke atas pentas inovasi SMS Sapa Masyarakat Sekitar untuk menekan angka putus sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto. Disilahkan. Ya, perlu saya informasikan Bapak Ibu tim penilai di sini bahwa tengah hadir di tengah-tengah kita Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto yang rupanya beliau mengawal dengan sangat ketat inovasi yang lahir dari para inovator dari Kabupaten Jeneponto. Ya, baik, sudah Bapak ya. Untuk pertama kami berikan kesempatan untuk pemutaran video inovasi selama 3 menit. Disilakan kepada operator untuk menayangkan video inovasi. Silakan. Inovasi program SMS Sapa Masyarakat Sekitar. Selama pembelajaran tatap muka terbatas, tingkat kehadiran peserta didik masih tetap rendah. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran hanya 4 hingga 5 orang saja dalam satu kelas. Sehingga saya bersama dengan guru, pegawai, dan ketua komite membuat inovasi program SMS Sapa Masyarakat Sekitar untuk mengatasi masalah rendahnya kedisiplinan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran daring dan luring agar tidak terjadi learning loss. Melalui program SMS, saya sebagai kepala sekolah bersama guru dan pegawai untuk turun menyapa masyarakat dan orang tua peserta didik untuk menampung semua masukan, kritikan, dan alasan mengapa banyak siswa yang tidak mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Melalui program SMS, kami juga mengumpulkan informasi dan alasan masyarakat yang tidak mau menyekolahkan anaknya di UPT SMP Negeri 2 Rumbia. Bahkan mereka ada yang membiarkan anaknya putus sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Mega, orang tua siswa dari SMP Negeri 2 Rumbia, mendapat manfaat dari inovasi Sapa Masyarakat Sekitar yang dilakukan oleh guru-guru SMP 2 karena membantu saya memberikan pemahaman pentingnya pendidikan untuk anak. Di samping itu, guru SMP 2 juga banyak melakukan kegiatan ekstra untuk siswa-siswanya sehingga siswanya termotivasi untuk rajin ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Arifudin selaku orang tua siswa mendapat manfaat yang cukup luar biasa terhadap inovasi yang dilakukan oleh pihak SMP Negeri 2 Rumbia, yaitu Sapa Masyarakat Sekitar. Jadi selama dilakukan inovasi seperti itu oleh tenaga pendidik dari sekolah SMP Negeri 2, anak saya yang sekolah di SMP itu dia mendapatkan manfaat luar biasa. Salah satunya adalah dia senang ke sekolah, dia merasa nyaman untuk selalu ke sekolah. Demikian, semoga apa yang kami lakukan dapat. Ya, cukup untuk video inovasi. Baik, kesempatan berikutnya saya berikan kepada inovator untuk mempresentasikan inovasinya. Baik, silakan Bapak untuk mengambil tempat. Ya, 7 menit Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan inovasi SMS Sapa Masyarakat Sekitar untuk menekan angka putus sekolah. Izinkan saya terlebih dahulu sebagai inovator untuk memperkenalkan diri. Nama Dr. Suhaidir Bahtiar, SPD MPD, saat ini menjabat sebagai kepala sekolah di UPT SMP Negeri 2 Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Adapun latar belakang dari inovasi SMS Sapa Masyarakat Sekitar adalah situasi yang saya alami pertama sejak mendapatkan tugas pada tanggal 5 Januari 2021 adalah
sebagai Kepala UPT SMP Negeri 2 Rumbia dengan tingkat jumlah siswa sedikit hanya 36 orang pada tahun 2019-2020 dan hanya 60 orang siswa pada tahun 2020-2021. Data ini bersumber dari data Dapodik, data pokok pendidik, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tingkat kedisiplinan siswa yang sangat rendah di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, di mana hanya ada 4 sampai dengan 5 orang siswa saja yang mengikuti pembelajaran. Data ini bersumber dari daftar hadir siswa yang dimiliki oleh guru UPT SMP Negeri 2 Rumbia. Selanjutnya, di mana persepsi negatif masyarakat terhadap sekolah, faktor lingkungan, dan faktor masyarakat yang ada di Kecamatan Rumbia yang sebagian besar bermata pencarian sebagai petani berkebun, ini mempengaruhi kurangnya anak-anak untuk bersekolah, dan ini menambah semakin banyaknya anak-anak yang putus sekolah. Mengapa? Karena anak-anak dididik untuk fokus sejak dini menjadi petani, sehingga anak-anak yang ada di Kecamatan Rumbia tidak menganggap penting pendidikan sebagai bekal untuk di kemudian hari. Ide inovatif. Inovasi SMS yang merupakan inovasi yang dilakukan oleh Kepala UPT SMP Negeri 2 Rumbia adalah merupakan inovasi yang dilakukan, yaitu mengunjungi masyarakat yang ada di sekitar dan terkhusus orang tua siswa. Inovasi SMS yang dilakukan di UPT SMP Negeri 2 Rumbia ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah siswa, meningkatkan kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas, dan untuk menekan angka putus sekolah. Selain itu, inovasi SMS ini juga memberikan edukasi, memberikan pembimbingan, pembinaan betapa pentingnya pendidikan kepada orang tua siswa. Signifikansi. Berdasarkan hasil yang kami peroleh bahwa inovasi SMS ini betul-betul terbukti mampu meningkatkan jumlah peserta didik di UPT SMP Negeri 2 Rumbia pada tahun 2022-2023. Kami UPT SMP Negeri 2 Rumbia berhasil memperoleh siswa 43 orang dengan persentase peningkatan berada 93%. Selanjutnya, kedisiplinan siswa meningkat 98% dan 85% masyarakat memahami pentingnya pendidikan. Selain itu, juga tentunya menurunkan angka putus sekolah di Kecamatan Rumbia. Kontribusi terhadap pencapaian tujuan berkelanjutan itu berada pada poin yang keempat, di mana indikator yang menjadi target adalah tingkat penyelesaian pendidikan jenjang sekolah dasar sederajat, sekolah menengah pertama sederajat, sekolah menengah atas sederajat. Adapun adaptabilitas, di mana inovasi SMS ini telah dipresentasikan dan didiseminasikan pada anugerah GTK, Guru Tenaga Kependidikan, Pendidikan Dasar pada tahun 2021 untuk direplikasi kepada 20 kepala sekolah inspiratif dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah inovasi SMS ini pada kegiatan tersebut mengantarkan Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 2 Rumbia sebagai Kepala Sekolah Inspiratif tahun 2021. Selanjutnya, inovasi SMS ini membawa Kepala UPT SMP Negeri 2 Rumbia menjadi top 25 dalam ASN inspiratif yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB pada tahun 2021. Selanjutnya, inovasi SMS ini berdasarkan dukungan dari kepala dinas kepada bidang memberikan saya panggung untuk mendiseminasikan kepada kepala sekolah yang ada di Jeneponto melalui forum MKKS.
replikasi. Ada 3 sekolah yang telah mereplikasi inovasi SMS ini, yaitu UPT SMP Negeri 8 Bangkalak Barat, UPT SMP Negeri 5 Tamalatea, dan UPT SMP Negeri 2 Kilara. Tentunya inovasi ini sangat mudah untuk direplikasi, mulai dari sekolah SD, sekolah menengah pertama, sampai dengan sekolah menengah atas. Keberlanjutan, untuk keberlanjutan inovasi daripada SMS ini, itu ada strategi institusional yang mana alhamdulillah inovasi SMS ini setelah ditetapkan melalui keputusan Bupati menjadi inovasi daerah Kabupaten Jeneponto pada tahun 2022. Dan untuk keputusan dari kepala sekolah, saya membuat SK sesuai dengan yang saya tampilkan di atas. Selanjutnya, berdasarkan strategi manajerial, saya melakukan rapat untuk membahas bagaimana merancang inovasi SMS. Kemudian saya mensosialisasikan program inovasi sapa masyarakat sekitar ini kepada orang tua siswa. Dan selanjutnya kami bersama dengan guru, pegawai, pengawas, dan ketua komite rutin untuk melakukan yang namanya evaluasi program. Selanjutnya keberlanjutan, sumber daya yang digunakan yaitu ada sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan tentunya sumber daya alat peraga. Dan yang terakhir terkait dengan kolaborasi yang terjadi sangat terjalin dengan baik, di mana ketua komite membuat MOU terkait dengan inovasi ini, dan orang tua siswa juga membuat MOU. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus dulu untuk inovator kita yang satu ini. Luar biasa, bersemangat sekali Bapak ya. Semangat yang sangat luar biasa. Ya. Ya, silakan Pak Kadis. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Sekda ya. Pak Sekda untuk memberikan dukungan atas inovasi SMS ini. Waktu testimoni untuk hanya 2 menit, Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan para panelis yang hadir pada hari ini dan tentu yang hadir melalui virtual. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman kami ada hadir Pak Asisten 1, Pak Inovator Kadis Perhubungan, dan alhamdulillah bersama kita juga hadir Kadis Pendidikan, Kabak Organisasi, dan beberapa kepala bagian yang hadir bersama kita. Ini adalah bentuk bagian dari komitmen pemerintah daerah, dukungan terhadap inovasi yang dilakukan oleh teman-teman kami. Oleh karena itu saya menyampaikan salam para Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak, kepada tim penilai agar kami dari inovator bisa melanggeng pada tingkat nasional. Baik Bapak Ibu sekalian, 2 inovasi ini sangat bermanfaat. Yang pertama SMS, sapa masyarakat sekitar, saya kira inilah bentuk idealisme, bentuk inovasi yang sangat diharapkan, sangat diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Jeneponto, dan kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat yang putus sekolah. Oleh karena itu dengan kehadiran SMS ini membantu masyarakat bagaimana meningkatkan IPM kita di Kabupaten Jeneponto. Oleh karena itu pada tim inovator saya mengucapkan terima kasih, dan khususnya pada Kadis Pendidikan yang memberikan supporting pada pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian Pak Ibu Kabak Organisasi yang banyak memberikan terus dukungan kepada terlaksananya 2 inovasi ini. Mudah-mudahan kita harapkan dan kita doakan bersama, dan tentunya dengan melalui panelis, melalui tim penilai, kita berharap bahwa kami ingin merasakan bagaimana Jeneponto ini bisa melanggeng ke tingkat nasional, sehingga tentunya mendapat dukungan dari tim panelis yang hadir pada hari ini. Saya kira demikian. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon doanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Sekda. Ini tim terlengkap selama presentasi 2 hari ini Bapak Ibu. Untuk pertama kalinya ada Pak Sekda dari Kabupaten Jeneponto, kemudian ada Pak Kepala Dinas, ada Ibu Kabak Organisasi, dan ada inovator. Jadi ini formasi paling lengkap yang saya lihat sampai dengan hari ini. Baik, terima kasih Pak Sekda. Kami selaku panitia penyelenggara mewakili Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya, atas dukungan Bapak terhadap inovasi-inovasi yang lahir di Kabupaten Jeneponto untuk Sulawesi Selatan.
Baik, untuk berikutnya kami persilahkan sesi tanya jawab ya. Kayaknya sudah banyak ini yang tidak sabar ingin bertanya ya. Saya beri kesempatan kepada Pak Andi Taufik dulu untuk pertama. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Retno ya. Saya kira ini inovasi bagus ya, solutif dan memang kita butuhkan ya inovasi-inovasi yang out of the box seperti ini ya. Tinggal nanti gini, saya kira ada yang belum terlalu ditonjolkan di sini ya, bahwa ketika inovasi ini sudah berjalan dengan baik itu sebenarnya siapa saja yang memberikan apresiasi gitu di sana ya. Apakah hanya terbatas pada lingkup pemerintah provinsi atau yang Anda sebut tadi yang fasilitator sekolah itu ya, hanya itu saja ya, atau kenapa seperti itu ya? Padahal seharusnya kalau ada hal-hal seperti ini kan bisa lebih banyak yang datang untuk belajar, kemudian juga bisa meningkatkan hal-hal lainnya gitu. Kemudian yang kedua, saya kira ini Anda perlu menghubungkan ini dengan persoalan kita secara nasional ya. Jadi harusnya cara berpikirnya juga ini inovasi ini induktif gitu, dari proposisi besar ke kecil ya. Misalnya Anda bisa mengatakan bahwa sesuai fakta ya, coba baca di RPJMD-nya Sulsel juga itu ada. Jadi kita punya tingkat kemiskinan itu kan penyebabnya 3 itu ya, pendidikan, kesehatan, dengan ekonomi. Nah pendidikan ini menurut data yang ada rata-rata nasional itu kan belum mencapai 9 tahun ya, baru kita ini di bawah rata-rata nasional atau di atas sedikit ya, itu hanya 8,46. Artinya rata-rata anak-anak di Sulsel itu sekolah hanya sampai kelas 3, kelas 2 SMP semester 2 ya. Nah ini kan seharusnya sudah selesai, harusnya kita sudah mencapai target 9 tahun wajib belajar itu ya, bahkan naik sampai ke SMA yaitu 12 tahun. Kita jangankan SMA, kita masih berada di ini. Nah itu salah satu, kalau Anda baca semua literasi Anda, itu penyebab kemiskinan gitu ya, karena putus sekolah itu. Jadi nanti kalau Anda jelaskan ini harus bawa ke sana dulu juga, selain mengatasi persoalan-persoalan kenapa mereka tidak mau datang sekolah ya. Jadi ini hal yang bagus, tapi nanti kalau ini mau dikemas lebih heroik lagi gitu ya, lebih heroik menunjukkan tingkat kesulitan yang hebat, kemudian juga sudah harus lebih banyak orang yang masuk ke sana gitu untuk membantu Anda punya inovasi ini supaya kelihatan dampaknya gitu ya. Saya kira itu dari saya Mbak Retno, tambahan saja ya. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih masukannya Pak Andi Taufik. Berikutnya saya persilakan Prof Haidar. Ya, silakan Baik, Prof. terima kasih. Ya, Pak Sekda, Pak Kadis, Ibu kawan dan inovator yang luar biasa ini, doktor muda ya. Ini bisa jadi profesor juga nanti kalau ini ya. Amin. Pak Sekda, kalau dia mau pindah ke perguruan tinggi. Nah saya kira ya, saya apresiasi juga kalau Bapak pernah menjadi juara di kementerian. Saya selama lebih 10 tahun untuk menjadi tim penilai juga di kementerian untuk ini. Nah tahun 2018 saya membimbing itu Kapolres Sulbar Mamuju waktu itu. Dia adalah justru membuat anak-anak yang putus sekolah kembali bersekolah. Kalau Bapak ini kan supaya mewujudkan yang namanya MBS ya, manajemen berbasis sekolah, sekolah berbasis masyarakat dengan menyapa masyarakat. Kalau dia itu Pak Kapolres, dia ini inovasinya ketika itu gerakan kembali bersekolah. Ya, jadi saya tulis di jurnal internasional sama-sama, Back to School Movement Program, itu tahun 2019 artikelnya. Dan beliau juga waktu itu dapat penghargaan langsung mendampingi Kapolri untuk presentasi di Jepang dan di Australia. Saya sebagai promotornya waktu dia kuliah S3 di itu namanya Eko, sekarang jadi kolonel Nah, ini inovasi yang bagus saya kira, karena memang ini kan perlu ditukan ya. Karena tadi bagus masalahnya tadi kan jelas bahwa
tingkat ini masyarakat ini. Mungkin nanti bisa direplikasi juga, ini direplikasi pada kepulauan. Karena anak-anak di kepulauan itu bapak saya dulu pernah jadi kandep di Lukan Tangga, Lukan Kalma 10 tahun. Itu sama kalau bapak ini kan kadangkala ini apa ya, satu sekolah kan dia di SD waktu yang dikontrol ya. Kadangkala single itu satu guru satu siswa. Nah, karena siswa ini bapak ini betul-betul bisa mengajak mereka. Mungkin karena kehebatan bapak ini sebagai inspirator ya punya talenta untuk itu yang saya kira yang kita hargai. Tapi tetap ini SMS-nya. Sekaligus mengubah kepanjangan selama ini SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini bagus karena Bapak sapa masyarakat sekitar. Memang perlu saling menyapa Pak. Ya, Pak Anu saya lihat itu sudah katanya kalau kita tidak punya teman kita bukan siapa-siapa. Bapak ini bisa ini ya. Mungkin tinggal dipertajam nanti inovasinya, kebaruannya, keunikannya, supaya nanti betul-betul bisa nanti kan ini proposal ya, supaya proposalnya nanti bisa di ini ya. Pertama ceritakanlah bahwa memang pada lokusnya ini ya, karena kalau orang Jakarta misalnya lihat ada apa masalah, orang sudah difasilitasi kok tidak mau bersekolah, tapi ceritakanlah ini bahwa ini di Jeneponto lain ini lebih menjanjikan. Saya lihat dulu waktu KKN di Jeneponto itu anak-anak lebih suka pagi-pagi sekali bangun tidur cari nener itu di pinggir laut, itu sudah bernilai uang. Jadi untuk apa ke sekolah, katanya sudah dapat duit katanya. Nah Bapak ini bisa mengubah image itu ya, karena itu salah satu pekerjaan kita sekarang ini memang di dunia pendidikan itu membuat anak-anak kita ini. Tapi tinggal dipertajam nanti dan dibaca juga referensi artikel kami itu supaya nanti tinggal lanjutnya kalau terpaksa banyak putus sekolah, maka gerakan itu melibatkan fungsi Babin Kamtibmas di kepolisian. Ya, ini lagi sedang saya membimbing lagi seorang jenderal yang tentang ini jenderal polisi untuk melihat fungsi Babin Kamtibmas dalam rangka back to school movement program itu, apa bisa sukses berkelanjutan atau hanya program ini. Itu kira-kira saya kira ya cukup. Terima kasih banyak Prof. Ya. Mungkin karena orangnya ini luar biasa, ini saya inspiratif memang layak tampilannya ini, semangat juga. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Berikutnya saya menuju ke panelis berikutnya, Ibu Fadia, silakan. Oke, kayaknya memang dimulai dengan Bismillah. Inspiratif ya, jadi kita juga ikut bersemangat. Pak, satu pertanyaan saya, bagaimana cara bekerjanya ini inovasi? Berapa kali kita turun ke masyarakat sampai dia, Pak pergi besok, kayak begitu ya, berapa kali frekuensinya dan bagaimana cara mempengaruhinya? Kan hanya sekedar menyapa, datang, apakah dengan sendirinya pada saat itu langsung setuju gitu atau ada pendekatan yang dilakukan? Kan mungkin dengan keluarga rumah tangga satu, rumah tangga yang lain mungkin cara menghadapi anak-anaknya berbeda-beda begitu. Pertanyaan saya yang kedua, apakah kepala sekolah terus yang turun? Ini penting juga karena Bapak kepala sekolah. Ya, konsep manajemen juga harus diterapkan begitu. Nah, apakah Bapak kepala sekolah yang langsung naik motor keliling-keliling begitu setiap hari untuk kemudian mempengaruhi dan harus diukur itu Pak, misalnya dalam perencanaannya berapa lama targetnya Bapak itu harus sekian persen. Kan harus ada di planningnya, karena nanti diminta Ki untuk menggambarkan flowchartnya, bagaimana proses bekerjanya inovasi ini, sampai kemudian ada data, betul-betul kontribusinya bisa meningkat gitu. Lebih kepada pendekatan seperti apa Pak yang Bapak lakukan, karena ini juga bisa menginspirasi orang lain, wilayah lain, untuk kemudian juga menerapkan metode yang Bapak pilih gitu. Terima kasih. Ya, bisa direspon Bapak, silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu. Jadi inovasi SMS Sapa Masyarakat Sekitar ini kami laksanakan dengan mekanisme. Yang pertama adalah saya sebagai kepala sekolah membagi guru ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan jumlah dusun yang ada di Kecamatan Rumbia, khususnya di Tompok Bulu. Di mana itu ada 6 dusun. Setiap dusun saya tugaskan 2-3 orang guru untuk turun di setiap dusun tersebut. Kemudian kami menggunakan dana yang sangat murah, yaitu 1 kali turun hanya 50.000 untuk pembelian Pertalite guru. Di mana guru ini tentunya menggunakan pendekatan yang humanis.
bukan kepala sekolah yang sendiri yang turun, tetapi kepala sekolah ikut menggerakkan guru-guru dan pegawai yang ada di UPT SMP Negeri 2 Rumbia. Ini kami lakukan itu di awal tahun pelajaran baru, pada saat mau penerimaan siswa baru. Kemudian kami mengevaluasi setiap per 3 bulan. Per 3 bulan kami turun lagi untuk menyapa masyarakat. Kenapa? Karena ini adalah karakter. Setelah kami turun, itu rajin lagi 1 bulan. Makanya inovasi ini terus berjalan dari tahun 2021 hingga dengan hari ini. Di mana kami juga melibatkan pengawas, melibatkan ketua komite yang juga biasanya turun mendampingi kami. Kami lakukan bukan di jam sekolah, tapi sepulang jam sekolah. Ketika ada rumah orang tua siswa yang kami datangi dan ternyata dia tidak ada di rumah, ada di kebun, maka guru kami yang ditugaskan di dusun tersebut akan berkunjung ke kebun orang tua siswa untuk menanyakan bagaimana kendalanya, apa masukannya, sehingga anaknya tidak mau lanjut di SMP. Seperti itu, Ibu. Justru cerita itu seharusnya ada di video ya. Iya, itu yang saya maksud tadi, betul ya, Bande, itu ya? Bu Padia. Itulah cerita heroik seperti itu. Pergi datangi, tidak ada orang, pergi ke kebun. Jadi ada tantangan ya, gitu. Kemudian itu seharusnya yang Anda blow up gitu ya, untuk ininya. Betul. Ya, Karena itu yang kita ini sudah terpesona sebenarnya dengan Bapak ya. Tapi harus juga 2 kali terpesonanya dengan ini gitu. Gitu. Iya, luar biasa ya. Betul. Memang harus ada dramatisasi di video. Benar. Betul. Dan ada juga satu, kalau bisa ada hitungan sedikit deh mengenai biaya-biaya yang andai kata misalnya kalau persoalan biaya mereka tidak mau pergi sekolah, apa solusinya? Ya, apakah mereka diberi insentif ataukah dimotivasi atau di apa gitu ya? Nah, kan bisa itu misalnya kalau kita dulu kan, saya juga waktu sekolah SD, SMP, SMA jalan kaki gitu. Tapi kenapa kita mau sekolah gitu, jalan kaki? Ya, nah, ini anak-anak jangan sampai tergerus dengan dia manja melihat orang senang-senang, orang yang hedonis, lalu dia tidak usah sekolah. Kalau begitu, nah itu yang perlu juga kayak begitu deh, anunya gitu. Gimana caranya supaya dia termotivasi bukan karena biaya sehingga dia tidak mau sekolah, bukan karena tidak ada transport sehingga dia tidak mau sekolah, gitu. Nah ini kalau digarap yang bagus ini, saya kira ini ada Pak Kadis ini dengan Pak Sekda, itu menjadi harusnya ini jadi anunya Jeneponto ini, harus jadi ikonnya ini. Ada sesuatu yang bisa didatangi di sana untuk studi banding lah, studi tiru ya, gitu, studi banding, studi tiru sekarang ya, gitu. Kasih. Ya, baik, mungkin ada yang mau dikonfirmasi? Terima kasih banyak Pak. Jadi ini melalui inovasi SMS ini kesempatan buat kami untuk menyebarluaskan program pemerintah terkait PIP, Program Indonesia Pintar. Jadi alhamdulillah dukungan dari Dinas Pendidikan, sekolah kami semuanya dapat beasiswa yang sekolah di sekolah kami dari PIP, Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar. Baik, terima kasih Bapak. Kita beri aplaus dulu yang meriah untuk Jeneponto Inovasi SMS, sapa masyarakat sekitar untuk menekan angka putus sekolah. Ya, untuk inovator dan tim diperkenankan untuk meninggalkan tempat. Kita akan berganti dengan inovasi selanjutnya. Pak Kabak, Bu Kabak dengan Pak Sekda tetap di tempat, boleh? Iya, silakan kita berganti personil, tetap dari Jeneponto. Kita beri aplaus sekali lagi untuk SMS Bapak Ibu.